Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Guru minta kesediaannya untuk salah satu memimpin doa untuk pagi hari ini. Monggo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Ya. Apa Mari, Mas Tulus, ya. saya Bu. Iya, Mas Tulus. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Ya, Bu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat menerima pelajaran yang nanti akan guru sampaikan. Baik, untuk hari ini sebelum ke pembelajaran kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Baik, mari kita mulai. Maaf. Garuda Pancasila. Pre-memori, ya. Nah, anak-anak, tadi kalian melihat lambang Garuda Pancasila. Apa sih lambang dari Garuda Pancasila ini? Lambangnya Ayo, siapa yang tahu? ada kepala banteng, Ada pohon beringin, Bu. ada pohon beringin, ada rantai Bintang, emas, Ada padi dan bintang, kapas. ada lantai. Iya, pintar. Dari semua itu, apakah ada yang termasuk sumber daya alam? Ada Bu. Ada. Yang mana ya? Ada yang padi tahu? dan kapas. Padi dan kapas termasuk sumber daya alam hayati atau non hayati? Hayati. Hayati, Bu. Baik, semuanya sudah pintar. Oke, untuk pagi hari ini pembelajaran kita pagi hari ini mengenai sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pelajaran ini selesai, kita semua bisa menerapkan cinta lingkungan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan tepat. Nah, baik, kita ke pembelajaran. Sebelum ke pembelajaran, masih semangat kan ya? Masih pagi. Baik, kita kemarin di minggu yang lalu kita sudah membuat sebuah karya seni, yaitu karya seni montase. Nah, ini di sini Guru tampilkan 2 karya seni montase dari teman kalian. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Ada karya seni montase dari Mbak Diana dan ada karya seni montase di sini dari Pak Badi. Nah, di sini karya seni montase adalah karya menempel, ya. Di sini kemarin untuk tema dari mencintai lingkungan. Nah, dari gambar ini kalian nanti diharapkan dapat memberikan apresiasi dari karya seni teman kalian. Apa sih itu apresiasi seni? Ada yang tahu apa itu apresiasi seni? Belum tahu. Belum Belum tahu. tahu. Baik, belum tahu. Ini akan Bu Guru jelaskan. Lebih dahulu karya montase itu adalah dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar. Nah, untuk lebih memahami bagaimana kita mengapresiasi karya seni montase ini, perhatikan video berikut.
Apresiasi terhadap hasil karya seni montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Apresiasi terhadap hasil karya seni montase harus dilakukan jujur dan terbuka agar nantinya karya montase yang dibuat lebih baik lagi. Perhatikan contoh apresiasi terhadap hasil karya seni montase berikut. Ini tadi gambar yang kita buat ya teman-teman. Dan kita dapat memberikan apresiasi seperti ini. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan warna oranye dan awannya diganti dengan bentuk lain. Jadi ketika memberikan apresiasi itu saran dan kritik, kita dapat memberikannya dengan Baik, anak-anak, itu contoh dari apresiasi hasil karya seni montase. Jadi nanti kalian bisa memberikan apresiasi hasil karya montase kalian melalui LKPD. Sebelum itu kita membentuk kelompok terlebih dahulu ya, anak-anak. Baik. Ya, Bu. Sudah ya, di sini ada 3 gambar karya seni montase. Nanti setiap kelompok memilih salah satu karya seni montase untuk diapresiasikan. Nah, nanti kalian memberikan saran atau memberikan apresiasi berdasarkan LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Berikut LKPD-nya. Jadi nanti kalian bisa menuliskan apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut, apa makna yang terkandung dalam karya seni montase tersebut, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut, dan menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut. Baik, Bu Guru beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Ini untuk gambarnya Bu Guru sajikan lagi biar kalian lebih cermat untuk mengapresiasi karya seni montase teman-teman kalian. Bagaimana Nana? Apa ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak, Bu. Ya, baik. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu LKPD-nya. Baik, sekarang Bu Guru minta salah satu di antara kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tadi berdiskusi untuk mengapresiasi salah satu karya seni. Siapa yang bersedia untuk menyajikan presentasinya di depan kelas? Ayo Bu Liana, Mbak Liana atau Pak Tulus, silahkan. Atau Mbak Dewi. Ya, Baik, Bu. coba ya Mbak Dewi silahkan. Tadi pilih karya yang mana? Yang nomor 1, Bu. Yang nomor 1. Bagaimana dengan karya yang nomor 1? Ibu boleh lihat gambarnya lagi? Ya, sebentar. Urung garap kuwi. Ya, silakan diapresiasi karya nomor 1. Saya aja Bu, kelamaan. Oh, kelamaan. Ya, silakan Pak Tulus. Iya, Bu. Ya Bu, menurut saya itu apresiasi. Di situ sudah bagus Bu.
Iya. Sudah bagus. Ya sudah ada warnanya yang gabungan warnanya sudah bagus, ada burung terbangnya, ada mataharinya, kemudian ada kelincinya juga. Iya. Ditambah gunung lebih bagus Bu, itu belakangnya Bu. Oh iya, terima Iya. kasih. Ya, itu sarannya ya, agar karya ini lebih baik lagi. Terima kasih Mas Tulu sudah mengapresiasi seni dari teman kalian. Baik, kita lanjutkan. Sebelum itu, Bu Guru mau bertanya, dari 3 karya montase tadi, di dalam gambar-gambar tersebut, coba siapa yang bisa menyebutkan sumber daya alam hayati yang terdapat dari gambar-gambar tadi? Iya Bu, Iya, Mas Tulus. ada pohon Bu, Iya, pohon, terus ada hewan Bu, Hewan, hewan, terus ada matahari. matahari Bu. Iya Bu, bukan matahari itu, bukan hayat. matahari. Bagaimana matahari? Hayati atau non hayati? Bukan non hayati. Jadi nanti kita akan belajar mengenai sumber daya alam hayati dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pohon, hewan nanti memiliki manfaatnya masing-masing ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering makanan kalian, ya kan? Kemudian buah-buahan dari tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru sajikan video berikutnya. Nah, sumber daya alam hayati ya, tadi tepat, sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, telur, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan pun dapat dimanfaatkan. Contohnya dari daun kering dapat dijadikan pupuk serta dari kotoran hewan. Nah, sekarang kalian berkelompok nantinya untuk mendiskusikan tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Masih kelompok yang tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Apa saja ya manfaat sumber daya alam hayati? Yuk kita belajar bersama beberapa manfaatnya sebagai berikut. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Dan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah mahoni dan pinus. Obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, itu pemanfaatan sumber daya alam hayati. Baik, kalian secara berdiskusi mengerjakan LKPD berikutnya, itu di mana kalian menganalisis pemanfaatannya dan pelestarian sumber daya alam hayati. Untuk kegiatan yang kedua ini, kalian mengamati gambar. Di sini ada 6 gambar. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Baik, Bu Guru beri waktu. Silakan cara berkelompok.
Baik, siapa yang bisa menunjukkan gambar mana saja yang termasuk pemanfaatan sumber daya alam hayati? Saya Bu. Ya, Saya Bu. boleh bergantian Mas Eko, coba sebutkan 2 dulu. Gambar yang mana? Yang termasuk sumber daya alam hayati. Itu Bu, nggak ada nomornya ya Bu. Yang mana ya? Nomor 6 Bu. Saya ada Iya, yang nomor 6. Yang ini ya. Ini sedang apa sih? Panen Tanam kubis. sayur Bu. Panen kubis. Iya, tanam sayur. Gambar mana lagi? nomor 1 Gambar nomor 4. Nomor 4. Ya, ini juga termasuk sumber daya alam hayati. Berbunga-bunga. Iya. Nomor 1 Bu, saya Yang suka susu itu Bu. termasuk Oh itu. iya, tiap hari diminum ya buat Iya. kesehatan kita Saya ya. bawa Bu, bawa Ke bekal. bawah. Oh ya, buat Iya. bekal ya. Iya. Terus. Bawa sapi apa Mas Tulus? Iya, bawa. Oh, Bu. Mas Tulus itu sarapannya susu sama Lalu, telur Bu, kayak orang kota. Ini yang gambar nomor 2 bagaimana? Iya Bu, kuda. Itu termasuk Menarik Ini delman. tadi dimanfaatkan untuk apa kuda ya? tenaganya Oh untuk iya, menarik. tenaganya. Pintar. Menarik. Nah, Manfaatkan tenaganya. kemudian ada 2 gambar lagi. Ada gambar di sini, ada peralatan berat ini. Ini memanfaatkan Kembang. sumber daya alam hayati atau bukan? Bukan Bu. Bukan. Bukan, Begitu bukan. juga dengan gambar Tambang ini batu ya, bara ini ya, Bu. gambar panel surya. Itu malah Bukan, menebang Bu. pohon. Iya, itu merusak. Pintar deh, ini merusak lingkungan. Baik, kita lanjutkan untuk materinya, yaitu cara melestarikan sumber daya alam. Tadi kalian sudah tahu pemanfaatannya, kemudian kita lanjutkan ke cara melestarikan sumber daya alam. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Di antaranya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan reboisasi ya. Kemudian ada melakukan tebang pilih, kemudian coba siapa yang tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam di sekitar kamu? Menanam Saya tahu pohon dulu. kembali. Iya, menanam pohon kembali. Di rumah ada yang punya hewan peliharaan? Saya punya sapi. Punya Ayam, saya Bu. kucing. Punya. Ya, bagaimana Punya ayam, Bu, Bu? cara merawatnya? Yang mana? Dikasih Diberi makan Bu. makan, Kasih dimandikan. Pohon kandang. dimandikan. Iya, dimandikan. Bagaimana kalau Agar hewan mandi. peliharaan kalian sakit? Dipanggilkan dokter Bu. Diberi Dibawa obat. ke dokter ya, karena itu cara kita merawat hewan. Baik, untuk tugas berikutnya yaitu kalian mengisi KPD. Kalian bisa mencoba dari seluruh kegiatan kita tadi dari awal sampai tentang cara perawatannya. Baik. Sini kalian bisa mengisikan pada lembar LKPD berikutnya pada kegiatan 3 apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan, dan ciri warga yang mencintai lingkungan. Kalian bisa tuliskan di kolom berikut. Baik, nanti salah satu di antara kalian, di antara kelompok kalian akan mempresentasikan hasilnya. Baik, untuk hasil diskusi ini siapa yang bersedia untuk membagikan hasilnya di depan kelas, menyampaikan hasilnya? Mas Fatur Bu. Oh, Pak Fatur. Ya, belum masuk tadi. Ya, coba Pak Fatur sampaikan hasil dari diskusi kelompok Mas Fatur. Belum begitu selesai Bu, wong ini Oh, belum begitu iya, selesai. temen aku ini apa lagi sambil ngerjain ini. Oh iya. Bagaimana yang lain? Adakah yang sudah Saya selesai? sudah Bu, saya. Ah iya, baik. Mas Tulus. Ya Bu. Cara menjaga kelestarian lingkungan yaitu dengan cara
memanfaatkan hasilnya dan menjaga kelestariannya, Bu. Iya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari kita membuang sampah di tempat sampah, Bu, tidak mencemari lingkungan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Apa adakah yang lain bisa menambahkan untuk yang disampaikan Mas Tulus? Ya, tadi yang disampaikan Mas Tulus sudah tepat ya, sudah baik. Kita harus menjaga lingkungan, kemudian merawat sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkannya secukupnya, tidak berlebihan. Baik, selanjutnya untuk evaluasi, nanti kalian bisa mengerjakan lembar evaluasi yang Bu Guru bagikan. Bu Guru beri waktu 10 menit. Boleh bertanya tidak, Bu? Oh, boleh. Sebelum Bu Guru bagikan, boleh. Silahkan. Ini kan matahari dan air itu kok berpindah tempat, termasuk itu hayati apa bukan, Bu? Itu sumber daya alam non hayati, Mas Tulus. Tapi bisa bergerak, Bu. Nah, kenapa matahari itu bisa bergerak? Nanti kalian akan bisa pelajari lebih lagi di kelas 6. Nah, untuk di kelas 4 ini, matahari itu bisa bergerak karena adanya perputaran bumi. Ada porosnya atau rotasi bumi. Kalau air itu, karena sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu Mas Tulus. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Guru bagikan lembar evaluasinya. Silahkan kalian kerjakan. Ya, sudah dikumpulkan ya. Nanti sebelum dikumpulkan coba diurut dari nomor yang paling belakang ya, biar nanti Bu Guru menganalisisnya lebih cepat. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Bentar. Dari hasil evaluasi kalian sudah cukup baik ya, banyak yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 75. Hanya ada hanya ada 2 yang masih kurang mencapai nilai KKM. Nah, sebelum itu nanti yang di bawah KKM untuk remedia. Baik, untuk hari ini bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran tentang sumber daya alam hayati ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Bisa tahu lebih. Apa yang bisa kalian dapatkan dari yang sudah kita pelajari ini? Peduli lingkungan, Bu. Peduli terhadap lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungan ini tidak hanya kita pelajari, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, menjaga kebersihan lingkungan, yang punya hewan peliharaan dirawat dengan baik. Baik, itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Bu Guru dengan baik. Nanti yang ikut yang remedial nanti dengan Bu Guru selepas pembelajaran ini selesai ya. Baik, untuk penutup, mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.